Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zuni Barokah, selaku dosen penampu mata kuliah Bisnis Etik, serta yang kami hormati rekan-rekan kelas MBB. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dea Gemaswara Asmara, ada juga Mas Dimas Lukman dan juga Mas Wahyu Kresna. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan tentang materi pada chapter 10, yaitu Corporate Social Responsibility dengan mengambil case study pada Coca-Cola Meksiko. Mengawali presentasi kelompok kami, saya akan sedikit menyampaikan terkait case building yang akan dibahas, yaitu Coca-Cola Meksiko. Negara Meksiko itu sendiri merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin yang memiliki populasi penduduk sebanyak 127.276 jiwa. Karakter masyarakat Meksiko terkenal dengan kegemarannya dalam mengkonsumsi minuman berkarbonasi, terlebih lagi pada penduduk Chiapas, salah satu negara bagian di selatan dan termiskin di Meksiko, yang memiliki rata-rata konsumsi minuman berkarbonasi per kapita sebesar 2,2 liter per hari, atau 5 kali lebih tinggi daripada rata-rata konsumsi nasional. Bahkan budaya konsumsi minuman berkarbonasi sudah masuk hingga level ritual keagamaan pada penduduk asli Mayan di Chiapas. Namun, selaras dengan kegemaran masyarakat Meksiko dalam mengkonsumsi soda, negara Meksiko juga menjadi negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi di dunia akibat penyakit diabetes yang disebabkan oleh konsumsi minuman berkarbonasi berlebih. Studi yang dilakukan oleh Chiapas dan Southern Border Multidisciplinary Research Center menyebutkan bahwa diabetes telah merenggut lebih dari 3.000 jiwa per tahun. Selain penyakit diabetes, penyakit obesitas pun juga menjadi permasalahan utama yang disebabkan oleh perilaku konsumsi yang berlebihan pada minuman berkarbonasi. Meskipun demikian, dalam menghadapi isu tersebut, pemerintah Meksiko tidak hanya diam, tapi pemerintah Meksiko telah mencoba untuk melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dilema tersebut, seperti misalkan mengeluarkan kebijakan soda tax. Isu selanjutnya yang terjadi antara perusahaan Coca-Cola dan masyarakat Meksiko, khususnya di wilayah Chiapas, adalah terkait dengan eksploitasi sumber daya air besar-besaran yang dilakukan oleh Coca-Cola. Masyarakat Chiapas sendiri memerlukan effort yang lebih besar untuk hanya sekedar mendapatkan air bersih, berbanding terbalik dengan Coca-Cola yang dapat mengakses air dengan mudah. Bahkan pemakaian harian air dari tanah oleh Coca-Cola mencapai lebih dari 1,08 juta liter per hari. Selanjutnya, berdasarkan case building tersebut, maka terdapat dilema etika yang dihadapi dalam kasus Coca-Cola Meksiko, yaitu dampak konsumsi berlebih minuman berkarbonasi masyarakat Meksiko, khususnya di wilayah Chiapas, terhadap kesehatan, serta eksploitasi sumber daya alam air berlebih oleh Coca-Cola, serta kurangnya tanggung jawab sosial oleh Coca-Cola dan juga peran pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial yang terjadi di negara Meksiko. Sehingga menurut hasil diskusi oleh kelompok kami, tingkatan permasalahan etika yang dihadapi pada case study ini terjadi pada 3 level, yaitu yang pertama berada di level korporat, di mana sebagai korporasi yang memproduksi minuman berkarbonasi, Coca-Cola seharusnya memperhatikan etika produksi dan pemasaran produknya, dan juga memperhatikan teori kepedulian atau due care theory tentang aspek kesehatan para konsumen, serta corporate social responsibility untuk memerangi penyakit obesitas dan juga diabetes yang terjadi di negara Meksiko. Level selanjutnya yaitu level sistemik. Dampak konsumsi Coca-Cola telah menjadi national emergency, di mana efek konsumsi minuman berkarbonasi seperti diabetes, obesitas, dan juga ketersediaan air minum, serta kelangkaan air tanah pada daerah tertentu itu perlu mendapatkan perhatian, serta intervensi, regulasi, serta kebijakan dari pemerintah Meksiko. Dan yang terakhir di level individual, di mana adanya kurangnya pemahaman masyarakat Meksiko, khususnya Chiapas, akan dampak konsumsi minuman berkarbonasi secara berlebihan, serta terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemimpin Coca-Cola dengan memanfaatkan jabatannya semata-mata untuk mengakses kepentingan melalui jalur politis dan juga institusi. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan stakeholder yang terdampak pada kasus ini? Gitu.
Menurut hasil diskusi kelompok kami, ada 7 stakeholder yang terdampak, yaitu yang pertama, perusahaan Coca-Cola di Meksiko dan global itu sendiri, yang kedua masyarakat Meksiko, yang ketiga penduduk Chiapas, yang keempat pemerintah Meksiko, yang kelima asosiasi dan juga lembaga kesehatan Meksiko, dan yang terakhir the National Water Commission. Nah, meskipun demikian, sebenarnya apabila dilihat melalui aspek tanggung jawab kepada konsumen menggunakan teori kepedulian, dapat terlihat bahwa perusahaan Coca-Cola itu sendiri sebenarnya sudah berkomitmen untuk melakukan transformasi terhadap portofolio minuman berkarbonasi yang dimilikinya. Nah, hal tersebut dilakukan untuk dapat menanggulangi dampak aspek kesehatan yang terjadi pada para konsumennya. Sebagaimana yang tertuang pada Sustainability Report pada tahun 2020, Coca-Cola itu sendiri telah memiliki beberapa program yang digunakan untuk melakukan transformasi portofolionya. Yang pertama adalah dengan melakukan pengurangan gula pada minuman berkarbonasi. Jadi Coca-Cola ini sudah mengurangi 30% gula pada minuman berkarbonasi yang dipasarkan di Meksiko sejak tahun 2018. Coca-Cola itu sendiri juga telah menggunakan berbagai macam pemanis alternatif yang digunakan sebagai pengganti gula, seperti ekstrak stevia dan juga aspartam yang memiliki kandungan lebih rendah gula dan juga lebih rendah kalori. Dan juga saat ini 40% produk Coca-Cola itu telah memiliki kandungan yang rendah gula dan juga tanpa gula. Yang selanjutnya, Coca-Cola telah menawarkan kemasan yang lebih kecil, di mana 40% varian produk minumannya kini hadir dalam kemasan yang lebih kecil, yaitu kurang dari 250 ml. Dan yang terakhir, Coca-Cola itu sendiri telah menawarkan varian minuman yang memiliki tambahan nutrisi, mengurangi dehidrasi, serta memberikan informasi yang jelas tentang kandungan gula pada minuman berkarbonasi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait isu serta dilema etika yang terjadi pada kasus ini, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Kresna. Terima kasih Mbak Dea atas waktunya. Yang berikutnya kita akan lakukan pembahasan terkait dengan prinsip utilitarian, di mana berdasarkan diskusi dari kelompok kami, sustainability program yang telah dilakukan oleh Coca-Cola kita nilai tidak etis. Mengapa demikian? Karena net benefit yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan. Hal ini tentunya didukung dengan beberapa argumentasi. Yang pertama, Coca-Cola saat ini telah mempekerjakan kurang lebih 400 pegawai dari distrik San Cristobal dan berkontribusi terhadap perekonomian Meksiko sebesar 200 juta US dollar. Namun demikian, apabila kita melihat dengan asumsi total revenue yang dihasilkan oleh Coca-Cola pada tahun 2021 sebesar 13.634 juta US dollar, kita bisa melihat bahwasanya kontribusi Coca-Cola terhadap perekonomian Meksiko hanya sebesar 1,4%. Tentunya hal ini sangat kecil sekali. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya konsumsi yang berlebih minuman berkarbonasi Coca-Cola terhadap masyarakat Meksiko ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Yang pertama adanya dampak terhadap kesehatan, di mana masyarakat Meksiko saat ini menderita penyakit diabetes dan obesitas dikarenakan adanya konsumsi yang berlebih terhadap minuman berkarbonasi. Dan berdasarkan data yang kita peroleh, itu lebih dari 3.000 orang telah meninggal dunia per tahun dikarenakan kasus diabetes. Lalu selain itu adanya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Coca-Cola melalui FEMSA, di mana berdasarkan data pada tahun 2016, Coca-Cola itu telah mengkonsumsi lebih dari 1 juta liter air per hari atau kurang lebih 300.000 galon air per hari yang ini berdampak pada kerusakan lingkungan serta berdampak pada kelangkaan air dan sumur-sumur yang ada di masyarakat ini mulai mengering. Tentunya hal ini akan mampu membahayakan dan merugikan generasi mendatang. Nah, berdasarkan argumentasi ini kita melihat bahwasannya Coca-Cola dinilai tidak etis, gitu ya, berdasarkan prinsip utilitarian. Baik, yang berikutnya kita akan lakukan pembahasan terkait dengan legal rights dan human rights, di mana berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kita menilai bahwasannya baik legal rights maupun human rights kita nilai tidak etis. Mengapa demikian? Karena kita lihat yang pertama berdasarkan konstitusi Meksiko pada pasal 115, pemerintah Meksiko ini seharusnya menyediakan air bersih untuk bisa digunakan oleh masyarakat Meksiko sebagai air minum serta proses sanitasi.
Serta pemerintah Meksiko juga berkewajiban untuk menyediakan sistem drainase dan limbah serta pengolahan limbah. Namun demikian, fakta yang ada itu menyebutkan bahwasannya rumah tangga di Meksiko itu membeli rata-rata 1.500 liter air setiap tahunnya, dan saat ini masih terdapat kelangkaan air yang terjadi di Chiapas. Kemudian kita juga melihat adanya regulasi atau legalitas yang lemah dari sisi pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata sebelum Presiden Meksiko pada tahun 2000 yang bernama Vicente Fox terpilih, ternyata Vicente Fox ini merupakan Presiden Coca-Cola FEMSA, dan tentunya hal ini menimbulkan beberapa kecurigaan-kecurigaan. Nah, selain itu, kita juga melihat dari sisi human rights. Berdasarkan Revolusi PBB nomor 64 _292 itu menyatakan bahwasanya air dan sanitasi ini merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, serta berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Leo Heller yang merupakan anggota PBB, itu menyatakan bahwasanya Meksiko telah melanggar hak asasi manusia atas air dan sanitasi, karena ternyata Meksiko ini lebih mengutamakan penggunaan air untuk perusahaan dibandingkan digunakan oleh masyarakat Meksiko. Berdasarkan data WHO, ini menyebutkan bahwasanya dibutuhkan kurang lebih 50-100 liter per orang per hari untuk bisa memastikan bahwasanya semua masyarakat ini dapat mendapatkan kebutuhan dasar atas air itu bisa terpenuhi, serta bisa meminimalisir masalah kesehatan yang nantinya akan muncul dan dialami oleh masyarakat Meksiko. Nah, apabila kita melihat pada saat ini, ketersediaan air yang ada di Chiapas ini lebih sulit ditemukan daripada ketersediaan minuman berkarbonasi. Sehingga kita bisa menilai bahwasannya case study ini apabila dilihat dari sisi legal rights maupun human rights, ini kita anggap tidak etis. Nah, yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh Mas Dimas. Kami persilakan. Oke, thanks ya Mas Krisna buat penjelasannya. Teman-teman, sekarang kita ngelihat dari sudut pandang justice. Nah, kalau di justice itu, khususnya justice as equality, atau yang disebut dengan egalitarian, seharusnya dalam sebuah grup itu antara benefit dan burden itu dibagi secara merata, teman-teman. Coba sekarang kita lihat apa sih yang didapat oleh Coca-Cola. Pada tahun 2020, kita bisa lihat 183 miliar US dollar. Itu adalah angka revenue yang didapatkan oleh FEMSA di tahun 2020. Coba sekarang kita lihat apa yang diterima oleh konsumen, dalam hal ini masyarakat Meksiko. Pada kelompok usia 20-79 tahun, pada tahun 2019, setidaknya 13,5% dari populasinya itu mengidap diabetes. Nah, ini kurang etis ya teman-teman, kalau menurut kami. Kenapa? Karena hal yang didapat oleh Coca-Cola tidak sebanding apa yang didapat oleh konsumen. Selanjutnya coba yuk kita melihat dari sudut pandang caring. Nah, kalau di caring, terutama komunitarian caring, seharusnya hubungan antara komunal itu harus menjadi nilai-nilai dasar yang harus dijaga dan di-maintain untuk hubungan jangka panjang. Kalau di mata perusahaan, khususnya dari perusahaan Coca-Cola ya, penduduk dari Chiapas ini cukup ini ya, promising. Kenapa? Karena konsumsi soda mereka cukup tinggi dan menempati posisi pertama di dunia dengan konsumsi terbesar 828 liter soda per tahunnya per kapita pada tahun 2019. Ya kalau rata-rata satu orang itu satu hari minum 2,2 liter Coca-Cola, banyak juga ya. Nah, untuk memproduksi operasional yang ada di plant Chiapas, Coca-Cola itu membutuhkan air bawah tanah kurang lebih 1,1 juta liter per harinya, teman-teman. Hal ini cukup ironis. Kenapa? Karena masyarakat sekitar Chiapas itu 42% dari rumah tangga itu kesulitan mendapatkan akses air bersih, teman-teman. Hal ini yang menurut kami kurang etis. Adanya ketimpangan antara perusahaan Coca-Cola dengan masyarakat sekitarnya. Dan harusnya Coca-Cola menunjukkan kepedulian ya, harusnya angka yang 42% ini tidak muncul, teman-teman. Nah, sekarang apa yang bisa kita rangkum? Pertama, kalau kita rangkum, problematika ini hampir terjadi di semua level, teman-teman. Baik secara corporate, sistemik, maupun individual. Tentunya hal ini berdampak pada seluruh stakeholder yang ada pada cerita ini. Pertama dari segi perusahaan Coca-Cola, yang kedua adalah local people, dalam hal ini khususnya Chiapas, negara bagian yang ada di Meksiko. Juga turut berdampak pada pemerintahan Meksiko itu sendiri, serta NGO yang ada di sekitar. Nah, kalau kita rangkum juga berdasarkan perspektif yang ada tadi kita sebutkan, semuanya sepakat bahwa praktek bisnis yang ada ini kurang etis, teman-teman. Baik itu ditinjau dari utilitarian, legal, and human right, maupun justice dan caring. Oke, terus apa nih rekomendasinya dari kelompok kami? Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ya, ini mulai familiar nih. Kita pernah ketemu framework ini pada mata kuliah strategic management. Rekomendasi pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Coca-Cola ini peduli dalam bentuk CSR, ada beberapa strategi yang harus diterapkan.
Yang pertama, yaitu mereka harus beroperasi secara etis, teman-teman. Tadi sudah disebutkan sebenarnya etis itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mereka juga harus mensupport kegiatan filantropi. Seperti apa sih? Menggelar charity, juga melakukan community service. Namun mereka juga harus merangkul NGO maupun pemerintah yang ada untuk berkolaborasi, supaya mereka tidak jalan sendiri-sendiri. Sehingga mereka bisa menampung berbagai perspektif dari unsur masyarakat. Nah, terus nih yang ketutupan sama saya, social environment. Mereka harus menjadi agent of change. Ya, kita kan sama-sama tahu ya, Coca-Cola ini kan perusahaan global. Seharusnya mereka bisa menyebarkan nilai-nilai baik yang mereka dapatkan dari seluruh dunia. Mereka bisa melakukan kampanye recycling atas produk yang habis dipakai untuk minum Coca-Cola secara botol, kaleng. Juga mereka harus mengembangkan bisnis portfolio ke arah produk yang lebih sehat, teman-teman. Mungkin kita pernah dengar ya, Diet Coke, Coke Zero, segala macam. Itu harus dikembangkan lebih banyak lagi. Nah, juga secara internal, Coca-Cola itu harus mengembangkan diversity yang ada di internal perusahaan mereka. Baik itu secara employment maupun partnership dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya juga, tentunya dengan tuntutan yang ada untuk Coca-Cola, pasti untuk jadi employee-nya juga cukup terbebani ya dengan target-target yang ada. Nah, disitulah peran perusahaan bahwa kita harus mengimprove quality of life dari employee kita. Melalui apa, teman-teman? Contohnya, career development plan yang bagus, maupun juga kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ya. Seperti kita ini sekarang ya, di S2 yang UGM ini. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.